Jadi kita semua sama, punya potensi kembali kepada infinitas yang negatif gitu ya, atau ketidakterhinggaan yang negatif gitu ya. Saya pakai bahasa yang sederhana. Kita buka di dalam Ayub 22 ayat 5. Ayub 22 ayat 5. Kita baca bersama, 3, 2, 1. Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu apa? Tidak berkesudahan. Jadi ada orang melakukan dosa gitu, ditegur, tidak mau. Ya sudah, dia akan berjalan terus ke minus sana gitu. Jadi misalnya kita anggap saja satu dosa itu 1 minus begitu ya. Kan dosa itu kan di Alkitab kan hutang toh, yang harus dibayar. Betul tidak? Nah, di matematika itu kalau kata hutang itu adalah minus begitu. Jadi satu dosa belum selesaikan dosa berikutnya. Jadi Bapak Ibu perlu memahami cara kerja dosa itu begitu. Jadi satu dosa itu kalau nggak selesai itu akan melahirkan dosa berikutnya. Dia terus, entah itu repetisi dosa yang sama atau menjadi dosa yang baru. Tadinya bohong kecil, kamu sudah makan belum? Sudah, padahal perutnya lapar. Di banyak tempat itu tradisi begitu. Unggah-ungguh, tapi di Alkitab itu bohong, Bapak Saudara. Kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari siapa? Setan si jahat. Kan setiap ada perkara kecil akan dipercaya pada perkara besar. Nah, prinsip ini juga dipakai setan. Kita bohong kecil, aman, besok lagi mencoba bohong yang lebih besar. Minusnya lebih besar. Lagi besar dan besar lagi. Karena apa? Hutang, begitu ya. Kemudian Amsal 21 ayat 25. Amsal 21 ayat 25. 24 ya. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang apa? Tidak terhingga. Maka saya berbicara infinity itu dua sisi. Saya tidak hanya melihat tidak berkesudahannya Tuhan. Saya tidak hanya melihat kasih setia Tuhan yang melimpah-limpah. Semua itu ada penghalangnya loh, Pak Saudara. Yaitu apa? Infinity yang negatif itu. Ada dosa yang tidak berkesudahan. Bahkan kalau kita baca ya, ketika orang Israel itu keluar dari Mesir, itu Tuhan tidak membuat Firaun bertobat. Tuhan apa? Tuhan mengeraskan hatinya. Artinya dia tidak mungkin apa? Bertobat. Dosa, dan dosa. Jadi kita harus melihat dua sisi ini ya. Kita mau berjalan ke arah mana? Karena sama-sama di sana ada kematian kekal, di sana ada hidup kekal. Semuanya sifatnya infinity sama. Kemudian kita lihat satu ayat ya, Wahyu 9 ayat 11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah apa? Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon, begitu ya. Jadi kata Abaddon itu kalau di dalam perjanjian lama ya, kita akan menemukan kata seperti jurang maut atau lembah kekelaman, lembah maut begitu ya. Atau kata Seol begitu. Nah, di Wahyu 9 ayat 11 ini merujuk kepada itu, kepada Abaddon ini. Nah, setelah saya cari tahu apa itu artinya. Artinya itu adalah bottomless pit. Artinya apa? Lubang atau jurang tanpa dasar. Bayangkan Bapak Saudara, jatuh ke dalam lubang atau sumur tetapi tidak punya dasar. Bagaimana?
Karena tak berkesudahan. Jadi bottomless pit itu adalah jurang yang tidak berkesudahan. Kalau sekali jatuh, itu cuma satu pilihannya Pak, maut. Jadi itu, jadi di Wahyu 9:11 itu menggambarkan bagaimana konsekuensi dari pilihan seseorang tadi. Ya, saya tahu keselamatan itu adalah pemberian Tuhan dengan cuma-cuma. Kita tidak punya andil sedikit pun untuk mendapatkan keselamatan itu. Yang jadi pertanyaan, setelah kita memperoleh keselamatan itu, setelah orang mendengar kabar baik, ya tahu, jadi orang lahir baru katakanlah, dia berada di titik nol hidupnya begitu. Ya buat saya lahir baru kita nol gitu, dia jadi bayi kembali, bayi rohani kembali. Tadi kita diberi dua pilihan, mau hidup dalam daging atau dalam roh. Kita hidup di dalam kehendak Tuhan atau di luar kehendak Tuhan. Kita hidup di dalam hukum-hukum Tuhan atau di luar hukum-hukum Tuhan. Cuma itu gitu ya. Tetapi kita lihat sisi sebaliknya gitu. Sisi kontranya itu adalah infinity yang positif begitu ya. Kita lihat di dalam Yesaya 55 ayat 7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Sorry. Nah, ini ya kata ayat 6 itu baru ngeh kita. Kata ini itu di sini. Ayat 6 itu apa? Carilah. Tadi loh saya bahas di depan tadi bahwa kita itu harus aktif bergerak. Maka setiap hari kita itu harus apa? Mencari siapa? Tuhan. Ya, jadi carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia didekati. Berarti ada waktu di mana ia tidak berkenan untuk ditemui. Kan Bapak Ibu Saudara juga begitu ya, lagi di rumah begitu. Kan nggak tiap-tiap waktu Bapak Ibu Saudara berkenan untuk ditemui, betul tak? Malam-malam jam 1 gitu ya, jam 1 pagi ada orang bertamu gitu. Pasti dalam hati kita dongkol gitu, ngapain bertamu jam 1 gitu. Ya sama, Tuhan itu ada masa, saya tidak tahu ini masa apa, sifatnya permanen atau temporer. Tapi ada waktu di mana Tuhan tidak akan mau untuk ditemui. Jadi ada kesempatan nih setiap hari, carilah dia selama ia berkenan untuk ditemui. Saya sederhana saja, saya mengartikannya ini adalah selama saya hidup berarti. Ya toh, anggaplah ini sebagai kesempatan untuk apa? Bertobat. Coba kalau kita sudah mati begitu, kan nggak ada kesempatan lagi untuk mencari Tuhan. Nah, kita yang masih hidup ini berarti masih diberi kesempatan di hari-hari berikutnya. Saya nggak tahu ya, siapa tahu besok kita sudah tidak ada gitu, hunus gitu. Mazmur atau Ayub bilang kan, hidup itu seperti apa? Uap air yang sebentar saja nampak lalu hilang, sesingkat itu kita di hadapan Tuhan. Kemudian kita buka Roma 5 ayat 20 gitu ya, dan 6 ayat 1. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Nah, ini kalimat yang buat saya itu tidak enak sekali gitu. Jadi seolah-olah ini hukum Taurat ini membuat orang berdosa. Sebenarnya pengertiannya bukan begitu ya. Dan di mana ada dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi apa? Berlimpah-limpah. Nah, ini kan ayat ini seakan mengindikasikan atau menunjukkan bahwa semakin kita berdosa, berarti semakin banyak kasih karunia yang kita dapatkan gitu ya. Artinya ya sudah, dosa aja nggak apa-apa, kan kita dapat banyak gitu. Bukan seperti itu. Itu langsung dibantah Paulus di Roma 6 ayat 1. Nah, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu?
Paulus menjawab apa? Sekali-kali tidak. Jadi kita tidak boleh memanfaatkan kebaikan Tuhan. Betul tidak? Pak Wisal kalau sudah berbuat baik tapi dimanfaatkan orang lain, kesel tidak? Kesel. Tuhan sudah tahu ini manfaatkan saya ini. Kita juga begitu kan, dimanfaatkan orang karena kebaikan kita itu kan juga kesel, nggak mau kita. Tuhan juga begitu. Tetapi kita bisa melihat bahwa kasih karunia Tuhan, atau tadi ya, apa di Roma 5 ayat 26 tadi. Ya, bahasanya kan pakai kasih karunia itu menjadi berlimpah-limpah. Artinya untuk segala dosa kita itu ada pengampunan, Bapak Saudara. Di Alkitab itu cuma ada satu dosa yang tidak pernah diampuni Tuhan. Apa itu? Menghujat Roh Kudus. Nah, kapan-kapan ya kita bahas itu, tapi satu dosa yang tidak akan pernah diampuni Tuhan adalah menghujat Roh Kudus. Karena darah salib pun tidak bisa mengampuninya, tidak bisa menebus. Jadi kita belajar ya, menerima salib itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, artinya kalau kita menolak salib berarti kita menolak Roh Kudus. Itu kan final loh. Orang menolak salib sebagai keselamatan itu kan sudah final, berarti dia tidak akan pernah selamat gitu loh. Itu salah satu yang ingin saya pahami. Apa itu dosa menghujat Roh Kudus gitu. Kita lanjut. Tetapi Bapak Saudara, kita tentu menyadari ya bahwa oh iya ya, kadang saya juga melakukan apa? Dosa. Berbohong, entah berbohong pada pasangan, berbohong pada jemaat, berbohong pada anak. Betul tidak, Pak Saudara? Berbohong yang kita rencanakan maupun yang tidak sengaja gitu. Ada bohong tidak sengaja banyak, Pak Saudara. Kalau ditanya begitu ya, siapa pertama kali orang atau guru kita yang mengajari kita berbohong? Ada tidak? Bapak Saudara bisa berbohong itu yang ngajari siapa? Ada? Tidak. Karena itu alami, karena itu memang warisan begitu ya. Satu sisi kita melihat bahwa dosa warisan itu nyata, tidak apa? Tidak mitos gitu. Jadi kita lahir itu sudah kotor, bukan kayak teorinya sahabat. Kita lahir di atas selembar kertas putih, bukan. Mungkin saya aja yang salahnya begitu. Saya itu seperti apa? Kain cemar, kain kesumba, gitu. Kotor Tuhan. Padahal dia yang saleh sekali loh. Apalagi kita, Bapak Saudara. Jadi kita itu lahir dengan keadaan yang sudah minus sebenarnya. Kita itu lahir sudah menanggung dosa. Enggak percaya? Bapak Saudara pernah baca tidak? Setiap anak-anak yang lahir di Indonesia itu menanggung yang namanya apa? Hutang. Pernah baca itu enggak? Jadi setiap anak-anak yang lahir di Indonesia itu turut menanggung hutang negara. Saya lupa, saya baca tahun berapa itu hutangnya itu setiap kepala itu kayaknya 2,5 juta. Itu lahir loh, ceprot begitu loh. Dia belum melakukan apapun, belum nginjak tanah itu sudah harus menanggung hutang negara. Sama. Ketika kita lahir di dunia ini, kita juga menanggung hutang. Hutangnya siapa? Dosanya siapa? Ya dosanya manusia pertama. Jadi kita turut menanggung hutang ini, Bapak Saudara. Ini yang menjadi masalah kita ya, untuk berpindah dari minus ke positif begitu. Selalu, jadi setan itu pikir selalu berusaha ya setiap waktu bagaimana caranya supaya anak-anak Tuhan itu tidak hidup dalam kasih setia Tuhan. Selalu gagal begitu. Intinya begitu. Setan ingin melihat hidup kita apa? Gagal. Seberapapun keras kita berusaha mendekati Tuhan, setan ingin melihat hidup kita gagal. Semakin keras kita berusaha mendekatkan diri pada Tuhan, maka setan itu jauh-jauh lebih keras usahanya untuk menggagalkan kita mendekat kepada Tuhan. Kalau nggak dekat ngapain? Setan kan nggak ngapa-ngapain ya. Justru ini loh, kita ini di tempat ini.
Setan itu usahanya keras. Satu orang satu legion gitu ya. Kita itu musuhnya itu ya nggak kelihatan, buahnya sekali, Bapak Saudara. Mau berdoa ya males sih. Mau ke gereja males. Mau memberi persembahan males juga gitu. Jadi bagaimana caranya supaya setan itu bagaimana manusia itu gagal mengerjakan pekerjaannya Tuhan gitu ya. Bahasa sederhananya seperti itu. Kita buka Yesaya 59 ayat 1 dan 2.